Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur hari ini kita bisa kembali dalam renungan harian dari kitab Imamat. Dan hari ini kita akan melihat pasal 13. Sebelumnya mari kita nyanyikan satu pujian, ayat kedua dari pujian nomor 186, Tercurah Darah yang Kudus. Penyamun yang di sisinya diberi anugerah, dan aku yang penuh celah dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, dan aku yang penuh celah dibasuh darahnya. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Imamat pasal 13. Hari ini ada banyak ayat, sekitar 59 ayat. Mari kita baca dan kita coba mengambil 1-2 pelajaran untuk kita renungkan bersama-sama. Nah, ini adalah mengenai Tuhan memerintahkan Musa. Nah, kalau kita melihat di ayat yang pertama dikatakan di sana Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Nah, Musa sebagai nabi Tuhan yang akan menuliskan firman dalam firman-Nya, dan Harun sebagai yang akan melaksanakan perintah ini karena dia adalah imam besar dan tentunya bersama dengan anak-anaknya nantinya. Nah, ini berbicara mengenai mereka akan menginvestigasi atau melihat apakah seseorang itu benar memiliki kusta atau tidak. Dan kusta ini pada masa tersebut dikaitkan dengan kenajisan. Seseorang yang kena kusta itu akan menjadi najis. Najis bukan hanya di hadapan Tuhan di mana dia tidak bisa datang beribadah kepada Tuhan, tapi nanti kita akan juga membaca bahwa dia akan diasingkan, dijauhkan dari orang-orang yang ada di sekitar dia. Mengapa demikian? Nanti kita akan coba melihat mengapa demikian, dan kita akan coba melihat apa yang ingin diajarkan oleh Tuhan khususnya kepada kita pada hari ini yang tidak memiliki isu seperti ini. Nah, di dalam ayat-ayat ini kita akan melihat beberapa investigasi atau tes yang akan dilakukan oleh imam ketika mereka melihat sesuatu di kulit masyarakat atau orang Israel. Dan kalau kita melihat pasal 13 ini ayat 2-8, kita akan melihat tes yang pertama ketika mereka akan melihat ada penyakit di kulit. Nah, kalau kita membaca di sini dikatakan di ayat kedua sampai ke 8, apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panau. Nah, ini adalah semua yang terlihat di kulit. Oke, baik itu bengkak atau bintil-bintil itu seperti ada bintik-bintik, dan juga panau seperti panu yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya. Ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya, imam-imam itu. Ayat 3, imam haruslah memeriksa penyakit pada kulit itu, dan kalau bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka itu penyakit kusta. Kalau imam melihat ahli itu, haruslah ia menyatakan orang itu najis. Jadi kalau panu biasa tidak najis, tapi di sini kalau itu bulunya menjadi warna putih, bulu yang ada di bagian kulit tadi itu menjadi berwarna putih dan diperiksa lagi itu menjadi seperti lebih dalam masalahnya, maka itu ditetapkan sebagai kusta dan itu menjadi najis. Karena kusta pada masa tersebut banyak para ahli mengatakan bahwa berbeda dengan kusta di zaman modern. Karena nanti kita akan tahu bahwa kusta ini juga bahkan ada di pakaian dan juga ada di rumah. Oke, nah, khususnya di pasal 14 nanti kita akan melihat hal tersebut. Nah, kemudian dikatakan di ayat keempat, tetapi jikalau ada pada kulitnya itu hanya panau putih atau hanya panu biasa dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, hanya di atas saja dan bulunya tidak berubah menjadi putih, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Jadi kalau tidak atau bulunya tidak menjadi putih dan dia tidak dalam di dalam, hanya di luarnya saja, dilakukan investigasi yang lebih lama. Dia dikurung, artinya dia tidak boleh kemana-mana selama 7 hari.
Ayat kelima dikatakan pada hari yang ketujuh, setelah lewat 7 hari, pada hari yang ketujuh haruslah imam memeriksa dia. Bila menurut penglihatannya penyakit itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, jadi masih tetap ada di situ di bagian yang 7 hari yang lalu terlihat dan tidak meluas kemana-mana, imam harus mengurung dia 7 hari lagi untuk kedua kalinya. Jadi dilakukan investigasi lebih lanjut, selama 7 hari berikutnya. Ayat ke-6 dikatakan kemudian pada hari yang ketujuh haruslah imam memeriksa dia untuk kedua kalinya. Bila penyakit itu menjadi pudar dan tidak meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia tahir, artinya dia tidak ada kusta, dia tidak najis. Itu hanya penyakit kulit biasa, itu hanya bintil-bintil, orang itu harus mencuci pakaian dan ia menjadi tahir. Jadi dia selesai masa pengurungannya dan mencuci pakaiannya, artinya menunjukkan pembasuhan, menunjukkan pentahiran, dan dia boleh kembali ke rumahnya. Tetapi dia 7 dan 8, tetapi jikalau bintil-bintil itu memang meluas pada kulit, sesudah ia meminta diperiksa oleh imam untuk dinyatakan tahir, haruslah ia minta diperiksa untuk kedua kalinya. Jadi kalau misalnya setelah dia dinyatakan tahir, nah dia melihat bahwa ada sesuatu yang terjadi dengan yang tadi yang terdapat di kulitnya, artinya ada perluasan sedikit, maka dia harus datang kembali kepada imam. Dan di sini kita melihat juga bahwa perintah ini bukan hanya kepada imam yang secara aktif memperhatikan rakyat, tetapi rakyat memiliki tanggung jawab. Mereka harus peka terhadap diri mereka, dan ketika mereka melihat sesuatu yang salah, khususnya di sini tentang kusta, mereka harus datang kepada para imam. Mereka tidak boleh membiarkannya, mereka tidak boleh mendiamkannya. Mereka harus bertanggung jawab datang kepada para imam. Dan dikatakan di ayat ke-8, kalau menurut pemeriksaan imam bintil-bintil itu meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia najis, itu penyakit kusta. Jadi penyakit kusta di sini kita juga bisa belajar bahwa kusta yang dimasukkan di sini adalah kusta yang menular. Dan dia akan meluas di bagian kulit. Jadi itulah tes pertama ketika ada orang yang kelihatan punya kusta, kemudian diinvestigasi 1 kali, 2 kali, dan kemudian kalau memang bukan kusta dia menjadi tahir, tapi kalau kemudian itu merupakan kusta, dia menjadi najis. Dan di ayat 9 sampai 17 kita akan melihat tes kedua ketika ada sesuatu hal juga di bagian kulit yang dilihat atau yang terlihat oleh rakyat ataupun para imam. Katakan di ayat 9, apabila seseorang kena kusta, ia harus dibawa kepada imam. Nah, kalau ini kelihatan seseorang kena kusta, nah sebelum orang mengatakan bahwa dia benar terkena kusta, mereka harus membawanya kepada para imam. Ayat 10, kalau menurut pemeriksaan imam pada kulitnya ada bengkak yang putih yang mengubah bulunya menjadi putih, dan ada daging liar timbul pada bengkak itu. Nah, apa itu daging liar? Daging liar itu adalah daging kering dan mati. Nah, kalau kita pernah punya luka dan kemudian luka kita itu ada daging yang mati dan kemudian menonjol keluar, nah itu disebut sebagai daging liar di sini. Dan kemudian maka kusta idapanlah yang ada pada kulitnya, imam harus menyatakan dia najis dengan tidak usah mengurung dia karena orang itu memang sudah najis. Jadi memang ini adalah pertanda yang pasti bahwa memang orang ini terkena kusta. Nah di ayat 12 dikatakan jikalau kusta itu timbul di mana pada kulit sehingga menutupi seluruh kulit orang sakit itu dari kepala sampai kakinya, seberapa dapat dilihat oleh imam, dan kalau menurut pemeriksaannya kusta itu menutupi seluruh tubuh yang orang itu, maka ia harus dinyatakan tahir oleh imam. Ia seluruhnya telah berubah menjadi putih, jadi ia tahir. Nah pertanyaannya, kenapa kalau seluruh tubuh sudah menjadi putih dan kemudian dikatakan tahir? Nah, ada 2 hal yang mungkin bisa kita perhatikan di sini, yaitu mungkin itulah keadaan sebagian sakit itu adalah yang menyebabkan kenajisan. Artinya bahwa kalau hanya sebagian dari kulitnya yang putih, itulah yang disebut sebagai kenajisan. Itulah sesuatu yang tidak normal dan itulah penyakit kusta. Tapi kalau seluruh badannya, seluruh badannya putih, bukan hanya sebagian. Nah, itu menunjukkan bahwa kemungkinan pertama, kalau dia sakitnya sudah masuk ke poin yang lebih full atau telah selesai, dan yang kedua mungkin tidak lagi menular. Jadi ini adalah satu penjelasan yang bisa kita ambil dari sini, bahwa kemungkinan besar memang penyakitnya sudah sembuh dan kemudian tidak menularkan lagi kepada orang lain. Jadi dia dianggap tahir. Ayat 14 dan 15 bahkan dikatakan di sini, tapi pada waktu ada tampak daging liar padanya, najislah ia. Jadi daging liar tadi, daging yang mati tadi, kalau masih terdapat di dalamnya,
di kulitnya, maka dia masih ada kusta. Ayat 15, kalau daging liar itu dilihat oleh imam, ia harus menyatakan orang itu najis, karena daging liar itu najis dan itu penyakit kusta. Ayat 16, atau apabila daging liar itu susut dan berubah menjadi putih, haruslah orang itu datang kepada imam. Nah, kalau daging liar tadi menjadi susut atau berkurang, dan kemudian berubah dagingnya tadi berubah menjadi putih, dan dikatakan di ayat 17, kalau menurut pemeriksaannya penyakit itu telah berubah menjadi putih, haruslah imam menyatakan orang itu tahir, memang ia tahir. Jadi daging yang mati ini adalah daging yang tidak putih, tapi kalau dia sudah menjadi putih berarti sudah terjadi namanya penyembuhan. Jadi dia sudah menjadi tahir. Oke. Nah, kemudian kalau kita mau lihat di ayat 18 sampai 23, ada tes yang ketiga ketika terlihat di kulit seseorang ada barah. Nah, barah sendiri bukan kusta, tapi kita akan melihat di sini bahwa ada hal yang terjadi dengan barah tersebut. Dikatakan di ayat 18, apabila pada kulit seseorang ada barah yang telah sembuh. Jadi barahnya ini sudah sembuh. Nah, apa itu barah? Barah ini bisa dikatakan satu luka, dan luka yang cukup serius. Oke, bukan luka biasa tersayat, tapi luka yang cukup serius. Nah, tapi kalaupun sudah sembuh, tapi ada yang terlihat di bagian barah yang sudah sembuh tersebut, dikatakan di ayat 19. Tetapi di tempat barah itu timbul bengkak yang putih. Jadi ada bengkak dan berwarna putih, atau panau yang putih kemerah-merahan, haruslah orang itu minta diperiksa oleh imam. Nah, kalau mungkin menurut kita sekarang, kalau ada satu luka yang serius dan kemudian ada bekasnya dan bekasnya itu menjadi putih, mungkin menurut kita itu seperti halnya bisul yang terkadang ada putihnya kan di bagian ujungnya. Nah, ini bukan demikian, karena kita akan melihat perbedaannya. Oke. Kalau bukan putih, dikatakan di sini ada panau yang putih kemerah-merahan. Panau ini panu, semacam panu yang putih kemerah-merahan. Dan dikatakan di sini bahwa dia harus dibawa kepada imam. Dan pun kita lihat di sini ke-20 dikatakan, kalau menurut pemeriksaannya panau itu kelihatan lebih dalam daripada kulit, dan bulunya telah berubah menjadi putih. Jadi bukan hanya kulitnya yang putih, tapi bulu yang ada di atas kulit tersebut juga ikut menjadi putih. Nah, kalau bisul tidak demikian. Bisul dagingnya atau kulitnya menjadi putih, tapi bulunya tetap menjadi hitam, kalau memang pada dasarnya bulu tangan atau bulu kaki kita berwarna hitam. Oke, jadi di sini bulunya ikut menjadi putih. Jadi ini bukan bisul biasa, ini adalah kusta. Maka imam harus menyatakan orang itu najis, karena penyakit kusta lah yang timbul di dalam barah itu. Jadi barah tadi tidak masalah, tetapi ada kusta timbul di barah tersebut. Di ayat 21 dikatakan, tetapi jikalau panau itu diperiksa oleh imam dan ternyata tidak ada bulu yang putih, jadi patokannya adalah bulu yang putih. Bulu yang putih padanya dan tidak lebih dalam daripada kulit, malahan pudar, lama-lama menjadi pudar, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Jadi bukan sesuatu hal yang oke, sudah pudar sekarang boleh pulang, tidak, tapi diinvestigasi lagi 7 hari lamanya. Dan kemudian di ayat 22 dikatakan, dan jikalau panau itu memang meluas pada kulit, kalau terlihat setelah 7 hari ada perluasan, ada meluas di daerah yang lebih luas di kulitnya, maka di sini dikatakan imam harus menyatakan dia najis, itu penyakit kusta. Tetapi di ayat 23, tapi jikalau panau itu masih tetap di posisinya dan tidak meluas sama sekali, maka itu bekas barah, mungkin bekas barahnya menjadi putih, dan imam harus menyatakan orang itu tahir. Jadi dia tidak kena penyakit kusta. Ayat 24 sampai 28 adalah sebuah tes yang keempat yang bisa kita lihat pada kulit yang dikatakan ada lecur karena api. Sama seperti barah tadi, barah sendiri bukan kusta, itu tidak najis, tapi kalau di bekasnya ada kelihatan seperti kusta, baru diinvestigasi. Nah, sama seperti ini. Apa itu lecur karena api? Nah, lecur karena api itu adalah sebuah penyakit kulit yang berasal dari api. Jadi terbakar. Kulit yang terbakar. Di sini dikatakan di ayat 24, atau apabila pada kulit seseorang ada lecur karena api, dan kemudian terlihat ada daging liar yang timbul pada lecur itu menjadi panau yang putih kemerah-merahan atau putih, maka imam harus memeriksa panau itu. Bila ternyata bulu pada panau itu berubah menjadi putih, nah kembali bulu menjadi putih itu menjadi patokan, dan panau itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka yang timbul di dalam lecur itu adalah penyakit kusta, dan imam harus menyatakan orang itu najis, itu penyakit kusta. Jadi
Sudah jelas itu adalah penyakit kusta, itu maksudnya. Dan kemudian dikatakan di ayat 26, tetapi jikalau menurut pemeriksaannya tidak ada pada panau itu bulu yang putih, dan panau itu tidak lebih dalam daripada kulit, malahan pudar, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Dan dikatakan di ayat 27, pada hari yang ke-7 imam harus memeriksa lagi dia. Jikalau panau itu memang meluas pada kulit, maka haruslah imam menyatakan dia najis, itu penyakit kusta. Tapi jikalau panau itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, malahan pudar, maka itu bengkak lecur, dan imam harus menyatakan dia tahir, sebab itu bekas lecur. Jadi prinsipnya sama dengan tadi barah. Oke, prinsipnya sama. Jikalau meluas, itu menjadi kusta, tapi kalau tidak, itu menjadi tahir. Mungkin itu bekas dari luka tersebut yang mungkin berwarna putih. Di ayat 29 sampai 37 kita akan melihat tes yang kelima, yaitu ketika terjadi sesuatu di kepala, di bagian kepala dan juga janggut. Oke. Dikatakan di ayat 29, apabila seorang laki-laki atau perempuan mendapat penyakit pada kepala atau pada janggutnya, tentu janggut adalah kepada para laki-laki, imam harus memeriksa penyakit itu bila itu kelihatan lebih dalam dari kulit dan pada rambut dan ada padanya rambut halus yang kuning. Jadi ada satu perbedaan di sini. Kalau tadi di bagian tubuh lainnya itu ada rambut yang menjadi putih, bulu yang menjadi putih. Kalau di sini rambutnya atau ada rambut yang ada di sana dan berwarna kuning. Oke, dikatakan di sini rambut halus warna kuning, maka imam harus menyatakan orang itu najis karena itu kudis kepala, yakni kusta kepala atau kusta janggut. Jadi kalau di daerah janggut sama daerah kepala ini berbeda. Oke. Dan dikatakan ayat 31, dan apabila menurut pemeriksaannya penyakit kudis itu tidak kelihatan lebih dalam dari kulit dan tidak ada padanya rambut yang hitam, maka imam harus mengurung orang yang kena penyakit kudis itu 7 hari lamanya. Jadi di bagian tersebut dikatakan bahwa tidak ada rambut hitam atau rambutnya sudah rontok, jadi tidak jelas apa yang terjadi, maka dikurung lagi, diinvestigasi lagi 7 hari. Oke, di ayat 32 dikatakan pada hari yang ke-7 imam harus memeriksa penyakit itu bila ternyata kudis itu tidak meluas, dan tidak ada rambut yang kuning padanya dan kudis itu tidak kelihatan lebih dalam dari kulit. Di ayat 33 maka orang itu harus bercukur. Ini jadi dicukur, hanya tempat kudis itu tidak boleh dicukurnya. Oke. Untuk supaya tidak berbahaya. Kalau itu memang luka, jadi kalau ikut dicukur menjadi lebih luka. Lalu imam harus mengurung orang yang kena kudis itu untuk kedua kalinya 7 hari lagi. Jadi diinvestigasi lebih lanjut. Di ayat 34. Kemudian pada hari yang ke-7 imam harus memeriksa lagi kudis itu. Bila ternyata kudis itu tidak meluas pada kulit dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, maka imam harus menyatakan orang itu tahir dan ia harus mencuci pakaian dan ia menjadi tahir. Oke, sama prinsipnya seperti yang di atas tadi yang kita lihat. Di ayat 35 dikatakan, tapi jikalau kudis itu memang meluas pada kulit sesudah ia dinyatakan tahir, dan menurut pemeriksaan imam kudis itu meluas pada kulit, maka imam tidak usah lagi mencari rambut yang kuning, memang orang itu najis. Jadi tandanya sudah sangat jelas, itu adalah sebuah kusta dan dia menjadi najis. Di ayat 37 dikatakan, tetapi jikalau menurut penglihatan imam kudis itu masih tetap dan ada rambut hitam tumbuh pada kudis itu, maka kudis itu sudah sembuh dan orang itu tahir dan imam harus menyatakan dia tahir. Jadi kudis itu masih tetap di situ dan kemudian ada rambut hitam, berarti sudah mulai sembuh. Jadi karena rambut hitam saja sudah mulai tumbuh kembali di sana, berarti dia tahir. Itu bukan kusta. Oke. Di ayat 38 sampai 39 kita akan melihat tentang penyakit kulit yang tidak najis. Kalau ada orang yang memiliki penyakit kulit seperti ini, itu bukan kusta, jadi dia tidak najis. Ayat 38 sampai 39 berkata, apabila pada kulit seorang laki-laki atau perempuan ada panau-panau, yakni panau-panau yang putih. Panau adalah bisa dikatakan kondisi perubahan warna pada kulit. Warna kulitnya bisa memudar seperti itu, dan dikatakan di 39 imam harus melakukan pemeriksaan. Bila ternyata pada kulitnya ada panu-panu pudar dan putih, maka hanya kuraplah yang timbul pada kulitnya dan orang itu tahir. Jadi hanya panu biasa atau kurap biasa, itu bukan kusta. Ayat 40 sampai 44 berbicara tentang suatu kondisi kulit yang mengakibatkan kebotakan. Di sini dikatakan di 40, apabila rambut kepala seorang laki-laki meluruh artinya rontok, dan ia hanya menjadi botak, dan ia hanya artinya ini rontok ini mengakibatkan dia hanya menjadi botak, ia tahir. Jikalau rambutnya meluruh,
rontok pada sebelah mukanya dan ia menjadi botak sebelah depan, ia tahir. Artinya botak di depan sini. Ya, orang yang banyak belajar katanya bisa botak di depan sini. Jadi itu bukan kusta ya. 42. Tetapi apabila pada kepala yang botak itu sebelah atas atau sebelah depan ada penyakit yang putih kemerah-merahan. Jadi kalau di bagian yang botak itu terdapat warna putih yang kemerah-merahan, maka penyakit kustalah yang timbul pada bagian kepala yang botak itu. Oke, lalu imam harus memeriksa dia. Bila ternyata bahwa bengkak pada bagian kepala yang botak itu putih kemerah-merahan dan kelihatannya seperti kusta pada kulit, maka orang itu sakit kusta dan ia najis, dan imam harus menyatakan dia najis karena penyakit yang di kepalanya itu. Jadi dia najis oleh karena memang itu sebuah kusta. Nah, di sini di ayat 45 sampai ayat 46 kita melihat tentang penanganan yang akan didapatkan oleh mereka yang terkena penyakit kusta. Nah, penanganan di sini bukan penyembuhan, bukan cara penyembuhan yang diberikan kepada mereka, tapi lebih ke arah bagaimana mereka akan memperlakukan diri mereka sendiri. Mereka yang kena kusta itu, apa yang akan mereka lakukan dengan diri mereka yang sekarang najis atau dinyatakan najis. Katakan dari 45 sampai 46, orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing di luar perkemahan, itulah tempat kediamannya. Di sinilah kita bisa melihat setidaknya satu jawaban tentang kenapa seorang yang terkena kusta dan kemudian dinyatakan najis. Dan di sini kita melihat satu, bisa dikatakan kondisi yang menyedihkan bagi orang tersebut. Kita mungkin berkata, oh ini kan penyakit, lalu kenapa dia harus diperlakukan seperti ini? Nah, mungkin secara sosial kita akan berkata, oh itu karena penyakit kusta yang menular sehingga tidak menularkan orang lain. Tapi kenapa dia harus berpakaian cabik-cabik? Lalu kenapa kemudian nanti dia tidak boleh pergi bahkan beribadah kepada Tuhan? Kenapa? Katakan di sini bahwa dia harus tinggal terasing di luar perkemahan. Kalau di luar perkemahan berarti dia sama sekali tidak bisa datang beribadah bahkan di kemah suci, di bait suci. Apa? Kenapa? Nah ini kembali, ini terjadi di perjanjian lama. Nah, segala hal di dalam perjanjian lama, khususnya hukum-hukum yang bersifat seremonial, yang berkaitan tentang ibadah kepada Tuhan, adalah hal-hal yang bisa dikatakan dilakukan secara literal, tetapi memiliki makna simbolik. Kembali ini mengajarkan orang Israel bahwa karena dosa, tubuh ini sudah berubah. Dari yang dulu diciptakan Allah sangat baik, sekarang sudah rusak oleh karena dosa. Dan penyakit adalah salah satu akibat dosa atau konsekuensi daripada dosa. Dan orang Israel tahu ini. Dan itu ditunjukkan dengan orang yang terkena penyakit kusta ini, dikatakan bahwa dia harus berpakaian yang dicabik-cabik. Dan rambutnya harus terurai, artinya terurai di sini tidak terurus. Itu adalah kondisi berkabung, di mana dia berkabung, dia meratapi kondisinya, dan mulai mempertanyakan kenapa dia harus mendapatkan penyakit seperti ini. Nah, saya percaya bahwa orang-orang yang terkena penyakit kusta di zaman perjanjian lama adalah orang-orang yang memang sedang diajari oleh Tuhan. Dia harus mengevaluasi dirinya, mungkin dihukum oleh Tuhan. Jadi makanya dia juga harus di luar dan jauh dari tempat kudus Tuhan. Dia tidak boleh datang kepada Tuhan karena dia sedang dalam kondisi menunjukkan tidak tahir, kondisi bahkan yang menunjukkan berdosa di hadapan Tuhan. Jadi dia tidak bisa datang ke kemah Tuhan. Nah, ini adalah gambaran kondisi manusia yang najis di hadapan Tuhan. Dan mungkin kita berkata bahwa gereja sekarang tidak demikian, karena kita berbicara tentang gereja secara rohani, maka kita juga harus berpikir, ini pelajaran bagi kita. Kalau zaman dulu kusta ini menunjukkan ketidaktahiran, bahkan menunjukkan tentang kondisi berdosa, maka bagi kita sekarang mungkin kusta bukan suatu hal yang menunjukkan keadaan yang berdosa, tapi prinsipnya tetap sama. Kalau kita ada melakukan dosa dan kita suka melakukan dosa, maka kita tidak layak untuk datang ke hadapan Tuhan. Kita tidak layak datang untuk beribadah kepada Tuhan. Lebih lagi kalau kita beribadah kepada Tuhan dengan cara membawa dunia, membawa dosa kepada Tuhan.
Oke, bukan hanya kita tidak boleh berdosa, tapi lebih lagi ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita pastikan cara kita beribadah bukan duniawi, bukan di dalam dosa. Karena apa yang berbau dosa adalah hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita melihat bahwa dalam perjanjian lama, masalah kebersihan, masalah kesehatan, bahkan menggambarkan tentang kekudusan. Dan ini kembali di sini, kalau orang terkena penyakit kusta, itu menunjukkan bahwa dia tidak menjaga dirinya sehat, tidak menjaga dirinya bersih, dan itu hanya menunjukkan bahwa secara rohani dia juga tidak menjaga kerohaniannya. Dan kita mungkin tidak secara fisik terlihat, tetapi mari kita menjaga kerohanian kita bersih di hadapan Tuhan. Jadi mungkin bagi orang Kristen ada dua hal yang bisa kita lihat. Secara praktikal, mungkin bagi yang memiliki penyakit menular, kita sebaiknya tidak datang ke gereja dan menularkan kepada orang lain. Nah, ini mungkin kita bisa ambil sebagai pelajaran praktikalnya. Jangan kita membahayakan orang lain, kita harus mengasihi orang lain sama seperti kita. Kita tahu penyakitnya sesuatu yang menular, dan ketika kita terkena, kita menjadi sangat-sangat repot. Jadi kita tidak mau orang lain terkena dan menjadi juga sangat repot atau bahkan sangat sakit. Dan secara teologis kita tahu penyakit apapun yang juga mengingatkan kerusakan tubuh kita oleh karena dosa. Marilah kita merenung dan meminta pengampunan dari Tuhan jika kita ada berbuat dosa dan dihukum dengan penyakit oleh Tuhan. Sama halnya dalam masa pandemik yang masih sampai hari ini, itu corona. Itu bukan suatu hal yang dikirimkan atau yang diberikan oleh Tuhan atau diizinkan oleh Tuhan hanya kepada orang-orang yang tidak percaya, tapi juga kepada kita orang yang percaya. Yang kita harus berpikir dan mengevaluasi diri. Jangan hanya berpikir bahwa ini adalah penghukuman kepada mereka yang berdosa. Tapi kita juga orang Kristen. Kita juga terkena, ada orang Kristen yang terkena, bahkan ada orang Kristen yang mati oleh karena COVID-19. Mari kita renungkan, mari kita pikirkan dosa apa yang telah kita lakukan. Jangan-jangan ini adalah pemberian Tuhan untuk menghukum kita dan untuk menyadarkan kita betapa kita harus menjaga kekudusan kita di hadapan Tuhan. Dan ayat-ayat terakhir kita melihat di ayat 47 dan seterusnya, ini tentang ada semacam kusta di pakaian. Katakan 47, apabila pada pakaian ada tanda kusta, pada pakaian bulu domba atau pakaian lenan, entah pada benang lungsin atau benang pakannya, entah pada kulit atau sesuatu barang kulit. Kalau tanda pada barang-barang itu sudah kemerah-merahan warnanya, maka itu kusta. Hal itu harus diperiksakan kepada imam. Kalau tanda itu telah diperiksa oleh imam, ia harus mengasingkan yang mempunyai tanda itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 ia harus memeriksa tanda itu lagi. Apabila tanda itu meluas pada pakaian atau benang lungsin atau benang pakan atau pada kulit, entah untuk barang apapun, kulit itu dipakai, maka itu adalah kusta yang jahat sekali dan barang itu najis. Ia harus membakar barang-barang yang mempunyai tanda itu, karena itu kusta yang jahat sekali. Barang-barang itu harus dibakar habis. Tapi jikalau menurut pemeriksaan imam tanda itu tidak meluas pada barang-barang itu, maka imam harus memerintahkan orang mencuci barang yang mempunyai tanda itu, lalu ia harus mengasingkannya 7 hari lagi untuk kedua kalinya. Kemudian sesudah barang itu dicuci, imam harus memeriksa tanda itu lagi. Bila ternyata rupa tanda itu tidak berubah, biarpun itu tidak meluas, maka barang itu najis dan engkau harus membakarnya habis, karena tanda itu semakin mendalam pada sebelah belakang atau sebelah muka. Dan jikalau menurut pemeriksaan imam tanda itu menjadi pudar sesudah dicuci, maka ia harus mengoyakkannya dari barang-barang itu. Tapi jikalau tanda itu tampak pada barang-barang itu, maka itu kusta yang sedang timbul. Barang yang mempunyai tanda itu haruslah kau bakar habis. Tapi barang-barang yang telah kau cuci sehingga tanda itu lenyap daripadanya haruslah dicuci untuk kedua kalinya, barulah menjadi tahir. Jadi adalah sebuah kembali metode untuk melihat apakah yang ada di pakaian, sekarang di pakaian bukan di kulit, itu adalah tanda kusta atau tidak. Dan kalau memang kusta, dia harus dibakar atau disobek dari sana, karena kalau dipakai itu bisa terkena kembali ke kulit dan orang bisa menjadi atau terkena penyakit kusta. Ayat 59 terakhir dikatakan, itulah hukum tentang kusta yang ada pada pakaian bulu domba atau lenan, atau pada benang lungsin, atau pada benang pakan, atau pada setiap barang kulit, untuk menyatakan tahir atau najisnya. Jadi ini ada beberapa atau begitu banyak ayat yang kita bicarakan tentang kusta. Kembali pelajaran rohaninya untuk kita adalah mari menjaga diri kita kudus di hadapan Tuhan. Bagi orang Israel, kusta ini hanya untuk menunjukkan bahwa mereka tidak tahir
bahkan secara rohani, sehingga mereka bahkan dijauhkan dari ibadah kepada Tuhan. Jadi kita orang Kristen harus berpikir, kita tidak ada yang larang untuk datang beribadah ke gereja, tapi biarlah kita sadar sendiri, apakah kita layak datang ke hadapan Tuhan untuk beribadah kepadanya setiap hari Minggu. Nah, ini bukan berarti bahwa aku tidak layak, jadi aku tidak datang beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau kita anak Tuhan, kita akan selalu merindukan untuk datang beribadah kepada Tuhan di rumahnya yang kudus, dan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Oleh karena kerinduan yang besar ini, mari kita di saat yang sama mempersiapkan diri kita, yaitu dengan menjaga kehidupan kita kudus setiap harinya, sehingga ketika kita datang ke hadapan Tuhan di hari kudusnya, atau di ibadah-ibadah lainnya, atau bahkan di kelas-kelas belajar Alkitab, itu adalah sebuah ibadah juga kepada Tuhan. Maka kita harus merasa, aku layak, aku bisa datang ke hadapan Tuhan, aku tahir, tidak najis, sehingga Tuhan akan menerima ibadah kita. Tuhan akan bersuka cita, tidak akan menghukum kita, dan kita sendiri akan bersuka cita di dalam Tuhan. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati.